Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kitab Bulughul Maram terakhir saya bacakan sampai hadis yang ke 1311. Baik, saya lanjutkan di pembacaan kitab Bulughul Maram ini. Hadis 1312. Wa an Abi Sirmata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra musliman darrahullah. Dan dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu berkatanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra, barang siapa yang memandoroti musliman, seorang muslim, darrahullahu, Allah akan memandorotinya. Wa man syaqqa musliman, dan barang siapa yang memperberat atau mempersulit musliman, seorang muslim, syaqqallahu alaihi, Allah Ta'ala akan perberat atau mempersulit atasnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menghasankan hadis ini. Di menurut Tirmidzi hadis ini hadis yang hasan. Hasan ini hadis yang baik. Artinya dulu hadis ini cuma dhaif, sahih, dhaif, sahih gitu. Kemudian ada hadis-hadis yang nilainya itu atau matan hadisnya itu setara dengan hadis-hadis yang sahih, maka Tirmidzi ini berkesimpulan bahwa hadis ini hadis yang hasan, hadis yang baik. Isi hadis ini, siapapun yang mereka itu memandoroti kepada seorang muslim yang lainnya, maka diancam oleh Allah Ta'ala, oh kamu juga akan saya bikin mandorot. Mandorot ini kejelekan atau kesusahan, kecelakaan kepada orang lain. Dan ini disebut muslim. Muslim yang mana saja. Bisa muslim satu keluarga, atau muslim satu RT-nya, sak desanya, sak RW-nya, atau mungkin bahkan muslim antar negara. Ya mau mandoroti muslim sini sama muslim sana. Bagaimana caranya ya? Kemandorotan yang dibikin ini, ya. Maka Allah Ta'ala yang membalas, ya, dimandoroti, dihinakan, dicelakakan, atau mungkin difitnah yang tidak baik, maka Allah Ta'ala yang akan memandoroti orang tadi. Begitu pula siapapun yang mereka itu mempersulit, memperberat, menjadikan seorang muslim ini susah, berat, ya, maka Allah Ta'ala yang akan membalasnya, akan memperberat orang yang memperberat kepada seorang muslim yang lainnya. Perberat di sini adalah membuat satu kesusahan, kesulitan, ya, pada muslim yang lain. Mestinya muslim satu sama lain itu adalah saling membantu yang susah itu biar ada jalan keluarnya menjadi terang. Ini tidak.
membuat muslim yang lain itu menjadi susah. Nah, maka Allah Ta'ala yang akan bertindak seperti ini. Maka sesuai dengan matan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka Tirmidzi menganggap hadis ini hadis baik. Karena kan pada dasarnya siapa yang melonggarkan saudara muslimnya, maka Allah Ta'ala akan melonggarkannya. Bahkan pertolongan Allah Ta'ala itu terletak atau tergantung kepada seorang hamba yang menolong kepada saudara muslimnya. Kalau dia menolong saudara muslimnya, maka Allah akan menolong. Jadi bisa kita simpulkan, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Ta'ala, maka kita tolong sesama muslim. Yang diperlukan apa? Dan kita mampu berbuat, maka begitu. Kan sering orang itu minta pertolongan Allah Ta'ala tapi tidak mau menolong kepada saudara muslimnya. Tidak. Hubungan dia kepada Allah Ta'ala baik, tapi hubungan antar manusia itu tidak baik. Padahal hubungan makhluk sama makhluk ini diganjar oleh Allah Ta'ala, dan sebagiannya kalau berbuat jelek justru Allah menjadikan jelek kepada orang tadi. 1313 Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu yubghidu, Allah itu marah, al-fahisha, kepada orang yang berbuat keji, al-badi'a, dan orang yang berbuat al-badi', yaitu berbuat omongan yang kotor, maksudnya omongan yang jelek. Kalau keji itu kan perbuatannya ya, contoh ya, orang membunuh orang, tidak hanya dibunuh, setelah mati ada yang dimutilasi, itu kan perbuatan keji ya. Mati kemudian mayatnya ini dibakar, lah ini kan sudah perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi seperti itu. Ini kalau al-badi ini adalah keji tapi dalam omongan, ucapannya kotor. Allah tidak suka seperti itu. Sebetulnya kan yubghidu itu adalah artinya Allah tidak suka terus Allah marah. Betul, tidak suka saja, tapi Allah murka. Allah benci dan murka. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu, dan telah mensahihkannya Tirmidzi. Walahu, dan padanya itu min hadis Ibni Mas'udin rafa'ahu, dan padanya itu ada hadis yang dari arah Ibni Mas'ud rafa'ahu, yang rafa' itu kan mengangkatnya. Di sini terangkat ya, terangkat akan kesuhihannya, maksudnya matan hadis itu, isi hadis itu, laisal mu'minu, tidaklah seorang muslim atau bukanlah seorang yang mukmin itu bit-ta'ani, dengan pencacian, walal la'ani, dan tidaklah, artinya tidaklah seorang mukmin itu dengan pelaknatan, melaknat, wala al-fahishi, dan tidaklah seorang yang mukmin itu orang yang berbuat keji, walal badi, dan tidaklah seorang mukmin itu berbuat badi, orang yang kotor bicaranya, wa hasanahu, dan telah menghasankannya. Yang menghasankan ini maksudnya Tirmidzi ya, Pak Tirmidzi. Wa sahahul hakimu, tapi hakim menganggap hadis ini hadis yang sahih. Wa rajjaha, dan merajihnya ad-Darul Qutni waqfahu. Ad-Darul Qutni lebih merajih hadis ini dengan menganggap hadis ini adalah hadis yang mauquf, hadis yang mauquf kan berhenti, diwakafkan, berhenti sampai ceritanya itu sampai ke sahabat saja, tidak sambung kepada
Rasulullah. Meskipun demikian ya, ada yang mengambil satu hukum hadis ini adalah merofaknya, mengangkat hadis ini. Wallahu a'lam. Tidak punya ilmu soal ini hadis sahih, ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini mungqati dan sebagainya, kecuali hanya membaca saja ya, membaca saja. Ini menurut Pak Hakim begini atau begini, menurut Al-Qurni begini, itu saja. Mereka orang-orang yang memang ahlinya di itu penilaian hadis, itu punya ilmu hadis ya, punya ilmu tentang mempelajari soal kesohihan atau kedhaiban soal hadis ini. Nah, kita lihat isi hadis ini saja. Allah Ta'ala itu ya, jadi benci, murka kepada orang yang berbuat keji ataupun kotor dalam pembicaraan. Kemudian dari Ibnu Mas'ud yang dianggap hadis ini hadis yang terangkat, orang yang mukmin itu tidaklah orang yang suka mencaci. Tidak ada antara orang mukmin dengan mencaci ini tidak akan bisa bersatu. Melaknat juga, melaknat dan berbuat keji dan juga berbuat kotor dalam ucapan, itu sifat-sifat yang dimiliki orang-orang yang rusak, bukan orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang yang beriman, bukan. Nah, kalau ada orang-orang beriman seperti itu, maka rusak, imannya rusak. Bukan jadi kafir, bukan. Bicara kotor jadi kafir enggak. Cuman ya tetap muslim, cuman dia rusak. Nah, seperti orang kan lagi rame membeli kurma dari Israel maka bisa membatalkan puasa. Bukan membatalkan puasa, dosa ini saja. Labanya kan dipakai untuk bikin senjata untuk berangus sama Islam. Lah kalau membatalkan puasa, puasa itu batal itu makan, minum, kumpul sama suami istri di siang hari, kan itu batalkan puasa. Bukan itu bukan syarat untuk batalkan puasa. Enggak. Orang bicaranya kotor, puasanya enggak batal puasanya, cuman pahalanya enggak ada, sia-sia tuh. Yang batal itu pahalanya, bukan puasanya, bukan. Saya gitu. Tapi nggih mboten nanggapi orang-orang. Nah, kan ini juga begitu. Dilakukan seperti itu sebetulnya tidak membatalkan keislaman mereka, cuman dosa ya. Dosa. Dia bisa menjadi pembatalan itu kalau dia pindah akan menjadi murtad. Termasuk orang syirik itu Islamnya tetap Islam, tapi pahalanya kan habis ya. Pahalanya habis. Karena dirontokkan oleh Allah Ta'ala karena kesyirikan dia, perbuatan dia. Ya, ini juga sama. Orang beriman itu yang sama iman sejati tidak akan mencaci. Kalau kamu tetap mencaci, berarti iman itu rusak. Maka dalam surat apa itu, kamu jangan ucapan iman, tapi ucapanlah Islam. Ya, buru-buru ya iman, Islam dulu lah. Menyerah dulu, baru akan menyatu menjadi seorang yang beriman. Kamu menyerah saja belum, aku beriman. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, janganlah kalian itu mencaci al-amwata, orang yang telah mati. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang telah mati tadi, qad afdau, sungguh mereka itu telah bertemu ila ma qaddamu, pada apa-apa yang telah mereka lakukan dahulu. Yang mereka dahulukan artinya amal-amal yang telah dia lakukan. Akhrajahu Bukhari. Berarti dari sini Bukhari, ini hadis sahih ya.
Artinya tidak boleh orang itu mencaci orang yang telah meninggal. Tidak usah dirembuk orang meninggal. Begini sudah mati ya sudah, dia ketemu kepada Robnya dari usaha yang telah dia usahakan, dia ketemu, dia tinggal menerima balasan yang telah dia lakukan, itu saja, tidak usah. Bahkan kalau sering memandikan mayat dan sebagainya itu ya, orang-orang mayat jangan diceritakan. Oh cebuli, apa-apa, gegeri dan lain sebagainya, begini dan tidak usah. Kejelekan apa yang nampak itu tidak perlu diceritakan kepada orang lain, tidak perlu. Atau ini agak melenceng sedikit nih. Atau seorang suami menceritakan, ya, kalau istri kan jilbaban dulu, seorang orang lain tentang menceritakan tentang rambutnya bujuku begini, oh tidak boleh, itu aurat, ya, tidak boleh seperti itu. Menceritakan yang ditutupi itu tidak boleh seperti itu. Masih hidup, orang mati ya. Kejelekan apapun kecuali sebagai pengajaran, pembelajaran supaya orang itu tidak melakukan itu boleh. Kalau cerita dalam Al-Quran itu Fir'aun itu masih dalam pembicaraan supaya jangan ada orang seperti itu, karena akhir-akhirnya dia dilaknat seperti itu. Dia itu termasuk mati kekafiran. Kok tahu? Karena diberitahu oleh Allah Ta'ala. Sementara orang yang meninggal dari kalangan kita kan tidak tahu. Itu orang muslim berbuat jahat, tiwas kita mencaci maki, ternyata kita tidak tahu dia malamnya beberapa malam sebelum meninggal itu dia bangun malam atau sholatnya rajin, kita tidak tahu. Bangun malam kita taubat kepada Allah Ta'ala dan kebetulan pas itu Allah menerima taubatnya, kita tidak tahu. Sudah taubatnya diterima, kita masih dicaci maki. Seperti kasus orang yang melakukan zina muhson itu kemudian dirajam, dan pembicaraan dulu oleh Rasulullah SAW, diberikan jawaban taubatnya orang tadi kalau pahalanya dibagi seorang Medina ini masih kebagian, artinya diterima oleh Allah Ta'ala. Taubatnya orang yang zina sudah nikah atau pernah nikah itu kan taubatnya ya dirojam itu tadi, dia melakukan minta, dan itu kan persyaratannya berat seperti itu ya. Rasulullah di zaman Rasulullah merojam berapa kali orang, bahkan ada orang datang, ya Rasulullah setelah zina, Rasulullah boleh masuk setelah zina. Sudah, kalau tidak ada orang tahu, sudah kamu diam, kamu tobat nangis-nangis pada Allah Ta'ala, sudah tidak usah diceritakan, maksudnya begitu. Apalagi tidak ada saksi, ya sudah, harus diam aja, taubat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya, begitu saja. Apalagi kejelekan-kejelekannya sendiri meskipun masih hidup kita ceritakan orang lain. Dulu mungkin seorang pencuri misalnya, kemudian tobat, ya, kalau tobatnya kok tahu tobat, dia sudah tidak mencuri, terus dia sholat rajin misalnya gitu. Tahu-tahu kumpul lama temennya itu cerita, soal dulu, wah begini masih muda begini, dan ceritanya, so ambil itu, saya ambil itu, jangan. Kejelekan itu jangan ceritakan orang lain. Untuk apa? Allah menutupi dan kamu membuka, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan sampai di hadis lain itu, kamu mengumpuli istri dan tertutup, jangan ceritakan orang lain. Mengumpuli istri apalagi berbuat yang lain, tidak boleh ceritakan. Jadi kalau di sini orang meninggal, dan bapak-bapak perlu diketahui ini, kalau sebagian di tempat-tempat yang dan itu ada orang mengatakan atau mungkin itu hanya yang sini nih, bapak-bapak ini saya gitu kan. Ini kalau tidak menyaksikan jangan bilang saya. Saksi itu harus menyaksikan. Orang tidak tahu, ketemu saja belum. Nih, saya itu betul. Apalagi ahli jannah kok ahli jannah, kok tahu kalau dia ahli jannah. Kalau mungkin orang baik, ya orang baik. Tapi kalau masuk jannah dan tidaknya kan nggak tahu kita. Nggak tahu kita. Maka urusan jannah dan neraka itu adalah urusan Allah Ta'ala. Sementara dia hidupnya baik, ya mungkin baik, berharap
mudah-mudahan masuk jannah begitu. Tapi kalau sudah memvonis dia pasti ahli surga. Kok tahu loh dia sholatnya mempeng gitu kan? Lah itu ada. Orang jihad fisabilillah saja sampai orang-orang lain, ya sahabat-sahabat lain gumun. Seperti itu orang kafir dibunuh semuanya membela Nabi, ternyata Nabi mati. Benar ya. Kan tidak tahu isi hatinya sekarang. Ya, maka kita jaga hati-hati. Kita memang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk beramal, tapi disuruh untuk menjaga pula. Tidak hanya pandai beramal, tapi amalnya hilang semuanya. Dan itu besok getun. Semua amalan itu di akhirat itu besok akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Ini amalan kamu begini, kalian semua beramal begini ini. Tapi terus dimusnahkan. Tetapi amal kalian banyak ini terus dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi sayangnya kamu berbuat ini tak hapus. Kan gelo. Sudah banyak tapi ternyata dihapus oleh Allah Ta'ala. Berbuat muflis gitu ya. Muflis itu udah orang bangkrut. Amalnya banyak tapi bangkrut. Disetip oleh Allah Ta'ala semua. Insyaallah. Berhati-hati gitu sekalian, baik yang ngomong maupun yang mendengar sama saja. Kita di hadapan Allah Ta'ala itu punya kewajiban yang sama. Kewajiban yang sama. Jadi kembali di sini kepada orang mati, biarkan dia telah ketemu apa yang telah mereka dahulukan dari amal-amalnya. Tidak usah dilembut gitu ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman maksudnya itu. La yadkhulul jannata. Tidaklah dia masuk ke dalam jannah qattatun, orang yang mengadu domba. Muttafaqun alaihi. Domba itu istilah ya, bukan mengadu wedhus domba niku kan. Domba itu orang adil-adil gitu. Ada orang baik-baik, bagaimana supaya ini tengkar, bicara ini begini ya. Akhirnya ini patuh. Intinya begitu. Dia domba. Ada kepentingannya. Atau kalau sekarang ini Muslim diacak-acak dari domba. Antara silsilah habaib juga wah, masya Allah gitu ya. Habib itu bukan orang yang terbaik memang. Habib itu bukan yang terbaik. Tapi sudah jelas ada Habib turunan Habib itu yang baik, ada yang tidak baik. Tidak semua dianggap tidak baik itu tidak. Kan Habib di Indonesia banyak. Tukang dari Ahmad Albar itu Habib itu. Muksin Alatas itu Habib itu film ini. Tapi kedudukannya kan juga tidak bisa misalkan disamakan dengan Habib Rizik Sihab misalnya. Kan ya jauh. Ada Habib Ribu dan sebagainya. Masya Allah kan enggak berbeda. Orang dari Quraisy pun juga keturunan beda. Jahal keturunan sana, Jahal keturunan sana. Maka kita tidak disuruh untuk meniru orang Arab, tidak. Loh Arab gue ngono kok. Itu kan gitu Pak, zaman corona ini ada orang lah Arab Saudi sholatnya dijarak ini orang gitu. Kapan kita itu niru Arab Saudi kapan? Aduh Mekah itu kapan? Kan, kok tahu-tahu itu seperti itu kan? Memang tidak disuruh meniru sana. Sudah ada contoh. Nabi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada. Memang tidak disuruh. Kalau kita mencontoh orang-orang di sana, sekarang itu jangan tanya. Konsen tempat mana-mana itu saja kerepotan kita kalau meniru orang-orang sama. Kembali di sini artinya orang yang mengadu domba itu masuk neraka. Pengadu domba itu juga mengadu domba tidak masuk jannah dan masuk neraka. Tidak ada tempat yang lain. Muttafaqun alaih. 1316, insyaallah di sini mudah-mudahan dipahami ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man kafa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu. Dan dari Anas bin Malik, maksudnya ini Anas bin Malik, qala berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menahan, man kafa, barang siapa yang bisa menahan ghadabahu, kemarahannya, kafallahu anhu, kafallahu, Allah akan menahan anhu darinya, dari orang yang bisa menahan kemarahan tadi, adzabahu, akan azabnya, kan siksaannya, baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi di dunia orang bisa menahan marahnya itu udah, kan ada apa nama takdir yang bisa dirubah dengan doa dan perbuatan. Takdir yang belum diketok palu masih ancaman, makanya kalau kamu berbuat begini akan saya hancurkan lah, misalnya gitu kan, bisa lewat doa, bisa kita tidak berbuat seperti itu. Tapi kalau sudah terus diketok palu oleh Allah, oke. Makanya dalam ayat itu kan, ketika orang-orang digiring ke dalam neraka dalam keadaan berombong-rombong itu kan ditanya, kamu kok masuk ke neraka ini bagaimana? Belum ada orang memberikan peringatan kepada kamu membacakan ayat dan barangnya dia sudah. Tapi bahasa apa? Walakin akot, ya. Dan sungguh-sungguh telah hakot diputuskan, gitu ya, bahwa keputusan itu adalah kami ini orang-orang kufar, orang-orang kafir. Artinya dia sampai mati itu dalam keadaan kekafiran dia. Maka sering orang menafsirkan dengan tafsir rohni gitu, kalian tidak akan bisa rubah kalau kamu tidak merubah nasib kamu ini. Nasib kamu tidak akan berubah kalau tidak kamu merubahnya sendiri. Tidak bisa orang merubah nasibnya sendiri. Padahal kalau dilihat tafsir bukan begitu tafsirnya itu. Orang sering seperti hablu minallahi wa hablu minan nas. Orang akan terselamatkan kalau jadi hablu itu kan tali, hablu. Jadi hablu bahasa Arab kan, hablu itu tali. Orang itu hablu minallah artinya menyambung dengan Allah, hablu minan nas dan menyambung dengan manusia. Dipotong tadi itu kan duribat alaihi, maksudnya. Ayat itu jangan terpotong-potong. Itu atau orang Yahudi, orang Yahudi Nasrani itu duribat, orang yang celaka, orang yang hancur, dikarenakan mereka itu hukumnya itu sambung kepada Allah dan pakai hukumnya manusia, tidak pada hukumnya Allah. Baik cocok manusia harus tinggu, hukumnya Allah cocok ya tinggu, tidak cocok apa tinggu. Mana yang cocok menurut hawa nafsunya? Nah, sering orang menafsirkan itu tanpa melihat. Banyak orang gitu, atau mungkin di hadis itu kita ini habis menghadapi peperangan kecil dan kita akan menghadapi peperangan besar, perang hawa nafsu. Padahal hadis itu Nabi SAW mensabdakan habis perang. Lah kita tidak perang kok ucapnya begini, kita habis perang besar sekarang menghadapi perang kecil, sekarang menghadapi perang besar. Lah itu beliau mensabdakan habis perang, habis melakukan peperangan kecil melawan musuh, sekarang melawan muslimin sendiri. Kan pembagian ghanimah itu. Ghanimah kan sesama muslim kan dulu kan begitu sampai masya Allah gitu ya. Istilahnya walaupun mereka jihad fisabilillah, kalau urusan dunia mereka, hak mereka itu ada hak. Rasul kan pernah memberikan orang Mekah yang baru-baru ikut perang itu pasukan, banyak orang Madinah tidak dikasih apa-apa. Orang Muhajirin itu kan Rasulullah. Makanya dalam ayat Al-Anfal fa'aslihu baina akhwaikum, maka ya persaudaraan kalian itu maka perbaikilah. Kalau ada perbaikilah berarti suwoyo, maksudnya kan begitu. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi pentingnya kita ini untuk mengkaji. Kita berkeinginan menjadi baik itu
Tapi kalau merasa yang paling baik jangan. Tidak boleh, orang kan sering. Oh kita orang yang terbaik, kelompok kita terbaik, kelompok apa? Kelompok kita muslimin. Kalau menginginkan kita yang terbaik itu tidak apa-apa berkeinginan. Tapi kalau sudah mengecam, kami ini yang terbaik, nah ini setan masuk nanti. Ke sana akhirnya melihat orang lain itu jelek semua. Ayo kita inilah, nah sudah tambah nanti setan tambah membumbui seperti itu sehingga perbuatan orang lain nanti salah semua. Dan nanti parahnya kalau tidak ngaji sama kita orang keliru kabeh. Nah ini sudah masuk ke dalam ya firqah. Padahal firqah ini haram. Firqah ini dilarang. Dan Allah akan menjadi ya farraqu, pemecah belah nanti akhirnya sesama muslim menjadi begitu. Nanti timbulnya menjadi kemarahan satu sama lain. Kalau orang marah kan orang marah itu sudah lepas ya dari ingat sadarnya, sehingga sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perkara itu dia sebut. Kok bisa menahan itu? Ya, Allah mau memberikan satu hukuman itu ditahan. Atau kalau di akhirat Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada orang itu. Akhrajahu Tirmidzi di Tabarani fi aswati walahu dalam aswat, dalam satu kitab aswat walahu, dan baginya itu syahidun, ada syahid penguat min hadisi Ibni Umar inda bni abil dunya, ada penguat dari hadisnya Ibnu Umar Ibnu Abi Dunya. Abi Dunya ini bapak Ibnu, nama orang. Dan itu sulit menahan amarah itu, tidak semua orang bisa. Emosional itu insya Allah kita lepas kontrol. Jadi itu hampir sakit. Saya bacakan satu hadis lagi nanti ini. Wan Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun, tidaklah akan masuk jannah seorang yang khabbun, seorang yang penipu, wala bakhilun, dan tidaklah akan masuk jannah maksudnya seorang yang bakhil, wala sayyi'un al-malakati, dan seorang yang jelek. Al-malakati itu yang orang yang miliki, berbuat jelek kepada orang yang kepemilikannya, milik dia. Milik dia itu artinya ya tanggung jawab dia, seperti anaknya, pembantunya, istrinya, itu kan milik dia, tanggung jawab dia. Itu berbuat jelek dengan dia, tidak akan masuk jannah. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu haditsaini wa fi isnadihi dhafun. Artinya dianggap dhaif ya. Dhaif tidak perlu dipanjang lebarkan tentang soal ini. Namun dalam isi hadis ini sebetulnya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Artinya mungkin dalam pembawaan hadis ini saja ya. Dan orang penipu dilarang. Bakhil juga begitu. Bakhil artinya orang yang mestinya dia itu mengeluarkan, dia mampu dan dibutuhkan banyak, dia tidak punya kan. Hanya bakhil. Atau merasa sayang kepada benda padahal dia tidak butuh. Nah, kalau sahabat kan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia itu mengeluarkan sesuatu barang yang dibutuhkan orang lain walaupun dirinya butuh, tapi dibagi ya. Ini jane kula butuh banget nih, jenengan nggih butuh nggih pun dibagi mawon. Nah, ini sosoknya seperti itu. Ini ketika orang Mekah datang ke Madinah dalam penolongan orang-orang Madinah kan sampai seperti itu. Tidak punya apa diperlukan, dia butuh dibagi.
Mungkin ini yang saya sampaikan untuk malam hari ini hampir selesai. Hampir, tapi nanti tokoh-tokoh ngatur itu selesai. Saya ada bayang kalau selesai ini tetap insya Allah kita bacakan Imam Sahih Bukhari ini insya Allah mudah-mudahan persiapan ada nggak usulan. Kalau bisa di masjid itu nyicil di kitab-kitab jadi nanti nggak terasa itu ada kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, kitab Abu Dawud dan Nasa'i, Jabul Maram dan itu Solihin, kemudian ada Nurul Yakin, kitab-kitab seperti itu. Hasil moco bukan suatu saat pasti ada yang baca. Janjil misalkan Fa'ul hadza astagfirullah wa alhamdulillah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.